Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyayangkan ditundanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait gugatan PDIP terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden 2024. Awalnya, putusan tersebut akan diumumkan pada Kamis 10 Oktober kemarin, namun secara mengejutkan ditunda menjadi Kamis 24 Oktober mendatang. Ferry pun menjelaskan sebenarnya apabila putusan PT UN itu dikabulkan dan dibacakan sebelum 20 Oktober, maka konsekuensinya Gibran bisa dibatalkan pelantikannya karena hal tersebut sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tim yang akan datang. Bang, tadi kan sempat disinggung bahwa ini kan putusan PT UN ini nanti 24 Oktober, artinya setelah Gibran sendiri dilantik jadi Wapres. Konsekuensinya seperti apa sih Bang? Apakah gugatan dari PT UN ini nanti bisa membatalkan gitu atau menganulir pelantikannya Gibran? Padahal kan sudah dilantik dari 20 Oktober gitu. Ya, kalau dianulir setelah pelantikan tidak bisa. Karena bagaimanapun dia dianggap sudah dinyatakan sebagai wakil presiden yang dilantik oleh MPR. Oleh karena itu adalah forum parlemen yang penting, besar begitu ya. Maka putusan pengadilan itu hanya menjadi dasar alat bukti bagi anggota DPR mengajukan usul pemberhentian wakil presiden. Jadi begitu diputuskan tanggal 24 Oktober bahwa ada mekanisme yang tidak sah dalam proses pencalonan sehingga pelantikan juga dianggap tidak sah, tetapi itu menjadi dasar bagi DPR untuk mengusulkan pemberhentian wakil presiden. Karena menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar ada dua sebab seorang presiden dan atau wakil presiden diberhentikan dari masa jabatannya. Pertama, dia melanggar hukum. Melanggar hukum ini terdiri dari 5 jenis kategori ya. 1, dia melakukan korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, dan melakukan perbuatan tercela. Tercela itu maksudnya dia melanggar norma, etika, dan lain-lain. Yang kedua, dia dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau kemudian syarat dia menjadi calon presiden dan wakil presiden itu dianggap bermasalah, tentu dia tidak sah, maka dengan sendirinya alasan bahwa tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden itu akan menjadi dasar usulan anggota DPR mengajukan wakil presiden terpilih untuk kemudian di-impeach atau digugat di dalam forum Mahkamah Konstitusi. Jadi agak berputar-putar di proses setelah petun. Jadi usulan DPR bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Konstitusi nanti dibuka lagi, dibongkar ya, satu persatu usulan DPR menggugat wakil presiden agar diberhentikan itu. Nah, kalau sidang Mahkamah Konstitusi menyatakan dia terbukti ya tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden, maka dengan sendirinya nanti putusan itu akan disampaikan DPR kepada MPR. MPR lah yang akan memutus putusan peradilan itu, akankah menjadi putusan politik untuk mengganti atau memberhentikan wakil presiden agar diganti oleh calon wakil presiden baru, 2 orang yang ditunjuk oleh presiden terpilih. Selanjutnya, dampak jika putusan yang dibacakan setelah pelantikan presiden dan wapres dikabulkan, maka putusannya tidak bisa menganulir legalitas pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Jika dikabulkan, putusan itu bisa menjadi dasar alat bukti bagi DPR untuk memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden. Saksikan wawancara IDN Times bersama pakar hukum tata negara Ferry Amsari di program Gen Z Memilih, selengkapnya hanya di YouTube channel IDN Times. Jadi apa yang kita bincangkan. Tapi kalau memang sebelum tanggal 20 dinyatakan tidak sah,